Halo guys, hari ini tanggal 26 Januari 2026. Ini hari ini kesalahan konyol. Aku nge-create strategi baru. Ini namanya modal nekat. Modal nekat ini bener-bener bahaya banget lah. Entry-nya bener-bener bahaya, harus cepet. Masuknya harus presisi dan keluarnya harus cepat. Kalau enggak bablas. Bablas itu contohnya nih. Lihatin tuh PNPL-nya minus 20, Bros. Ini tanpa limit aku. Pokoknya entry itu presisi deh. Pokoknya nggak ada stop lossan lah. Bablas aja udah. Ada dua sebenarnya. Tadi ada ZKC sama AXL dan tambah lagi auction. Kena lagi. Waduh. Dan sekarang nih lagi balik dari ngurir. Aku pagi tahunya sih pagi. Kok kayak begini ya kan. Hancur nih ya kan. Oke. Ini kesalahan fatalnya emang satu sih. Nggak ada punya pintu keluar, bro. Jadi pintu keluarnya aku nggak punya. Aku udah locknya pagi tak sendiriin sih sebelum ngurir ya. Tadi di AXL dulu lah. AXL di situ salah. Ini transaksi. Nah ini nih. Aku sendiriin tuh jam setengah 11 siang tuh. Ini kan di blok nih. Lihatin tuh info nih. Tuh ini modal nekat tuh. Emang parah sih modal nekat ini sih. Ini bisa kelihatan gak sih? Strategi konyol sih emang. Ini strategi FOMO sebenarnya. Lihat ini entry nih. Tuh ini kan di sini kan ini apa nih? Ini kan ada aku udah. Ini apa nih? Di atas ada strike lagi. Tanggal 25 sih. Mulai 25 aja emang sih beneran modal nekat ini. F ya. Tadi aku udah sendiriin sih sebelum dapat paket ya. Oh ini yang pertama nih, mulai tanggal 25 jam 10 tuh modal nekat. Bikin berantakan. Cuman yang lain udah recovery. Cuman ini si AXL ini tadi sempet sih masuk ke 5% sih dari 25% minus ya pagi aku lihat sih. Tapi ya belum masuk ya sudahlah. Tak biarin dulu aja. Tetap dipantau tuh. Ini di sini nih 25 jam setengah 12 malam tuh modal nekat entry lagi tuh. Kalau di atas kan modal nekat nih entry nih. Dia statusnya skip, masih ada holding ya. Ini mungkin ada kesalahan. Tapi sini PNPL nih lihat itu plus 4%, 4,5. Habis itu dia bablas tuh turun tuh. Di scan SHD nih strong holding ya. Tiba-tiba turun. Nggak exit, Cuk. Suwe. Nggak ada exit. Akhirnya nggak dapat profit kan dari plus 4,5 jam 4 lah, nggak dapat profit suwe emang. Terus nyampe bawah lagi tuh jadi 1 terus 0,7 sampai 0,2 terus nggak pernah exit, Cok. Waduh. Nggak tahu nih nyampe minus tuh, minus 6. Kampret emang udah. Terus akhirnya apa ini, ada error, nggak tahu error apa nih. Error dari IDX-nya, simbol AXL ini nggak ada, katanya itu historis V2-nya nggak ada. Dari tadi juga ada tuh beberapa koin kayaknya candle berapa itu nggak ada. Dari kemarin juga gitu, suka habis entry tuh suka putus, bro. Error kayak gini. Nggak ngerti, nanti aku cari tahu itu. Jadi 2 hari ini kali ya. Jadi setelah entry itu error tuh, liatin. Sampai minus 8, minus 9. Sampai sekarang tuh. Ini sell abort nih apa nih? Abort ini hard stop loss bearish. Oh ini kayak lagi testing deh kayaknya. Aku udah ada pasang stop loss sendiri manual kayak di sini. Ini kan uji coba pertama nih di AXL nih. Ini kan masih terus nih. Tuh udah nyentuh stop loss awal kan, pikirku. Waduh ini kan kesalahan ya kan. Yaudah deh pakai mode drawdown aja. Daripada mode ini nanti pasti kesentuh nih. Mana udah tinggi banget nyampe 10 ya kan. Waduh. Berat ini aku ngelepasnya ya kan. Tak diemin aja itu. Akhirnya nyampe sekarang nggak kesel sama sekali. Cuman bui doang. Terus ada lagi di ZKC tuh. ZKC tadi aku juga udah sendiriin. Ini nih. Oh. Ini juga sama nih. Kena modal nekat nih. Tuh action ini strong bullish juga sama jam ini. Strong bullish malah aku kandangin ini ke strike
eh apa ya, kena filter lah, tak filter ini udah. Ini parah ini malah setelah dibeli malah harganya hancur terus beneran hancur. Nyampe minus banyak. Ini berapa kali aku kena ini strong buy ini. Salah strateginya, nggak tahu kebalik atau gimana, nggak paham. Pokoknya setelah posisi itu kena tuh stop loss tuh. Waterfall trend minus 9%. Edan nggak coba? Terus aduh, ini kenapa lagi mati-mati kayak gini? Bujang kalau lihat internet mati. Terus ini ada buy lagi di modal nekat nih. Jam 11-an lah, tanggal 25 ya kan. Jam 11 malam entry, setelah entry minus langsung 3%. Minus terus. Terus habis entry terus ini apa nih? Terus dijual. Statusnya stop loss. Nah, ini salah nih kondisinya nih. Kan jam sama nih kayak Excel tadi kan, jam 11-an juga kan mulainya kan, mulai uji coba modal nekat ini strategi kan dari jam 9. Otak udah gak waras sih, saya geser otakku udah. Terus baru beli terus jual lagi langsung minusnya segini banyak. 3%. Terus beli lagi. Di sini pullback. Nah, pullback ini positif ini. Ini kan tadi kan minus 9 sama 3, 11% lah. Ini pullback bener nih, Cuk. Ini pullback bener nih. Nah, setelah beli dia minus nih di drawdown sampai 2,6 2,5. Akhirnya dia ada ini mana nih? Minus terus dia akhirnya dari plus tuh. Plus habis beli turun tuh ceritanya. Habis beli turun 2,6%. Lalu naik tuh. Masih naik sampai sini. Ini bisa kelihatan gede lagi nggak sih? Waduh, kegedean ya. Tuh nyampe lulu kok mana tadi? Ini kan pullback yang ini ya. Nah, ini naik nyampe sini, masih naik sampai pagi tuh. Sampai jam 5 pagi tuh naik tuh udah PNPL-nya 0, nih. Ini 2%, ini 4% nih. Di sini juga nggak exit, Cuk. Ini 4% nggak exit. SHD. Nah, setelah SHD nggak tanpa SHD, ini pun juga nggak exit, bro. Waduh, kok nggak ada yang exit sama sekali. Ada beberapa koin begitu semua nggak ada exit sama sekali aja udah profit 5 apa 4% up itu nggak, tiba turun dia nggak pernah exit sama sekali. Lah gimana aku ngedapatin profitnya kan? Ini sampai plus lagi, minus lagi, plus lagi, minus lagi. Jengkel aku. Juhan, Cuk. Mana nggak tahu kan? Akhirnya apa di sini? Nih, di sini sampai plus 5%, 555 akhirnya take profit tuh jam berapa nih? Jam 5.20 di 6,7 aja dia statusnya dari ini udah turun di 5 jadi 5 sekian ya kan, dapat 5 nih. Tuh, exitnya dari TSL distribution, dari TSL keluar. Wah, selamat lah intinya. Ini profit lah di sini lah 5 sekian lah. Terus banyak nih pokoknya kasus hari ini banyak lah. Edan sih aku nyampe geleng-geleng, wah janco aku dan masuk malah rugi banyak aku di sini kan gara-gara modal nekat tadi kan, bangsat emang. Oke, ini udah selesai ya, ini udah clean nih, udah nggak loss nih. Terus masuk lagi sampai sini kita cepat lagi ya. Di sini nih min reversion ya, pantulan awal banget lah. Di sini beli lagi tuh jam 6.50 minus sampai plus nih plus nih. Nah, dari retracement di take lower take profit ya, ini dari 9 turun jadi 6 plus sampai 5 nih. Nah, 5 TSL aktif, oke, clean, ini nggak ada masalah ya. Tapi apa yang terjadi? Dari 5 TSL aktif ternyata gak kepicu. Tuh, dari 5 turun ke 4. Sampai sini gak terpicu, Cok, bangsat. Ini ngelos lagi. Aku ngeliat locknya lemes, aku bangke. Ini kenapa gak kepicu lagi? Ini harusnya kan udah di atas 6 tambah 4 kan 10 ya. Ini kan DTP ini kan profit lossnya. Aku punya
buat mencegah ini terjadi kan, TSL-nya udah aktif, berarti SHD-nya kan udah lewatin nih. Ini kenapa di sini ketika ini hilang di sini tiba aktif dia nggak jalan ya kan? Waduh. Langsung aku geleng-geleng tok. Di sini udah plus 4. Kucuk top minus 9 bajingan. Minus 9% dari plus 4 bangke tau nggak? Terus minusnya nggak tahu nyampe kapan, sampai aku tinggal ngurir aku balik lagi ini. Loh. Tuh minus sampai 14-15%. Puyeng aku. Tuh nyampe 11%. 14 lagi, balik lagi 13 lagi, pokoknya di atas 12% minus tuh. Tuh nyampe 13 tuh. Kucuk gak ada plusnya tuh. Ini fail nih jam berapa? Jam 8. Wah, asu aku pikir udah terus nyampe 15-16% minus, Bro. Minus 16%. Nggak ada stop lossnya, nyampe sedalam-dalam sampai 20 19 tuh, 1923 tuh. 1923. Ini yakin kalau kalian liatin ketika apa live tradingnya live ini ya, kan pasti sepaneng lah, karena aku tidur ya kan, biasanya aku nggak sadar lah gitu kan, aku cuman lihat satu log kan, waduh kok kayak gini, akhirnya gara-gara ini stop lossnya aku hilangin semua, Bro, karena programnya banyak kan, lagi monitoring lagi ini, stop lossnya aku hilangin, dah nggak tahu nih masalahnya di mana dulu kan, baru mulai kan udah sepaneng lihat kayak gini kan. Ini stop lossnya tanpa batas pokoknya, udah sampai 100% hilang lah kayak gitu. Terus ini hilang nih sampai 19 nih, 19,2 nih. Cucuk sampai bawah nih. Tuh. Nyampe bawah. Nyampe setengah 11 nih, di tengah 11 ini masih minus 15%, Bro. Dan akhirnya ini yang terbaru ini pindah ke sini ya. Ini bunyinya di mana lagi nih? Ini min reversion. Ini strong bullish juga yang tadi ya kan. Pokoknya kacau lah pokoknya. Ini modal nekat, pokoknya kacau itu, semuanya kacau, nggak ada yang bener itu. Nah, ini akhirnya di sini ini baru nih. Ini bui nggak ada, berarti sell ya. Sell. Dari minus 19,42% akhirnya recovery, Cuk. Recovery minus cuman minusnya 1,9% ada aku lihat sih total ya. Ini exit di sini nih. Exit di sini ini cuman minus 1,9%, kan nyampe 2%. Ya, kalau dibuletin jadi 2% lah. Jadi 2%, Bro, minusnya, Bro. Dari minus 19,42% akhirnya di recovery jadi minus 2%, Bro. Wah, bangsat emang. Dah, gitu dok. Dah, ini nggak ada. Ini yang terbaru. Terus yang ada profit auction juga sama nih. Ini juga sama. Ini ada sell nggak? Sell di sini ada plus 2%. Sell lagi plus minus 2%. Exit karena apa ini? Action exit di sini nggak ada. Execution order exit. Statusnya apa di sini? Pakai apa nih? Kok error ini, gagal ambil harga? Ini apa alasannya? Nggak ada, reasonnya nggak ada, Bro. Ini baru loh. Ini kok nggak ada potong ini. Oh, recovery, Bro. Recovery juga ternyata. Basu. Exit, drawdown, recovery, reverse. Dari minus 12%. Apa coba dia beli apa coba? Coba aku mau cek beli dulu. Modal nekat. Modal nekat masih kepicu jam 12:30 siang, Bos. Lah kok masih ada? Lah, berarti ini belum tutup, saking banyaknya, Bro, saking banyaknya. Program aku gak tinggal, aku nggak ngerti. Ini masih nyangkut ternyata auction, Bro. Walah, ya sudahlah. Nanti aku tutup dulu. Ini masih apa? Ini dia nggak ada kan auction kan? Aku tutup dulu lah. Jadi masalah. Nanti. Iya nanti. Terus
Oke, kita buy dulu ya. Kita balik dulu dari awal dah ini. Ini sell dulu ya, sell. Udah. Kita nih banyak nih modal nekat tuh jadi masalah pokoknya. Modal nekat kacau nih. Ini exit tadi plus 2 minus 2. Oke. Kita cek aja. 2 imbang ya, balance sampai kedua balance. Masih ada 2 lagi nih. Tup. Sell. Mana sih? Nah, ini TP ini 2,4 yang awal ya. 1 2 3 4. Ya udahlah balance ini, auction ini nggak ada rugi. Cuman buinya nggak tahu. Modal nekat pullback plus. Modal nekat hancur. Udah hancur habis modal nekat hancur. Modal nekat hancur, bro. Minusnya banyak banget, cuy. Nyampe 13%. Drawdown 13%, cuy. Ini kenapa out ini? Sampai sekarang nggak ada entry lagi. Banyak kasusnya nih AXL yang belum. Nih DAX kayaknya ada ini deh. Coba kita app boy, ada nggak? Oh, ada pembelian tuh. Order di sini apa? Pullback sama pullback tok ya. Coba kita sellnya di berapa? Sell take profit di sini. Ketolong-tolong sih, cuman yang gak ketolong AXL bangke, masih 20 itu. Berasa ini untung semuanya hilang di satu koin, cuangkrek. Ini take profit normal di 3,14. Terus ya udah cuman itu tok, cuman satu kali entry tok ini. Di mana? Daska. Apalagi nih? Ini nggak ada, GXC nggak ada, Jelly nggak ada. Xiaomi kemarin deh. Aku hari ini nggak ada pakai Xiaomi. Cuman itu tos sih. Yang ada entryannya sih. Banyak locknya. Panik bro. Ngeliat ini ada 45 gitu ya. Yang dapetin banyak minusnya gitu. Sisanya nggak ada entry. Kayak Fart nggak entry. Terus apalagi tadi nggak ngentri, banyak yang nggak ngentri, cuman yang ngentri itu aja yang banyak masalah. Akhirnya ya udah ada 2 yang dikandangin, bull, strong bull sama modal nekat. Udah itu kalau udah ketemu sinyal itu jangan beli langsung, jangan beli, di drop langsung ditutup, jangan dikasih kesempatan gitu loh cuy. Wah kacau. Ya tapi ini udah jalan kayak gini, udah jalan berapa? Udah hampir sebulan bro. Hampir sebulan dan ini bagus lah, bagus. Cuman ya gitu uji cobanya mahal. Jadi aku mau untuk melihat sesuatu di dalam sana itu, untuk nyemplung ke jurangnya itu mahal biayanya cok. Wah berat. Kalau nggak ada kasus-kasus kayak gini ya, kita nggak akan belajar masalah ini. Harus belajar dari kasus yang udah ditempeleng begini, kita sadar wah ini bahaya nih, udah alert nih, udah warning gitu kan. Aduh kacau nih pokoknya nih. Jadi cara ngeliat koinnya ya gampang aja sih. Kita ngeliat ke Dodak ya. Kok chart sih? Market. Ya ngeliat koin-koin yang tinggi-tinggi aja. Jadi jangan, pokoknya ngeliat yang volumenya gede aja udah nih. Ini ngeliat volume yang gede aja nih. Yang gerak ya, volume yang gede tapi yang gerak. Ini GXC nggak bisa dimasukin tapi nggak tahu itu kenapa. Tadi aku coba ya GXC ya. Ini aku kasih GXC nih. GXC nggak mau dia. Nanti error. Ini GXC tadi aku masuk nih. Pipin nggak gerak. Sebenarnya gerak, cuman dia gerak tuh kayak gini tuh. Nggak boleh non. Ada data yang kosong. Tuh time frame 1 jam kurang dari 24 candle. Nggak tahu dari mana masalahnya. Supportnya jadi 0 bro. Supportnya jadi 0. Nggak aku benerin dulu, nggak tahu itu masalahnya ntar di mana. Yang pasti aja kalau nggak bisa sudahlah. Mau ini yang gede-gede kayak gini. Ini pokoknya yang gede tapi gerak marketnya. Jangan yang gede tapi nggak gerak. Kayak Syaut ini nggak bisa ini. Meskipun minus bisa. Jadi bisa nangkep lah yang kecil-kecil lah. Tuh.
Nah kayak gini ada kesempatan buat naik harganya. Di sini kayak gini modal-modal nekat kayak gitu mainnya di area sini. Kalau mengharap eh, sinyal bagus ya, kayaknya tradingnya mendingan ditutup, baliknya nggak tahu kapan lah gitu. Kalau trading ya harus kalau naik ya beli, turun ya beli, gitu aja sih. Ya itu yang susah tuh nentuin itu si sinyal-sinyal itu sih. Hitungannya jelimet bro. Waduh, puyeng aku sendiri ngitung. AI bantu nggak sejauh ini ya, setelah ini nggak ada ngebantu. AI itu jadi malah sesak bro. Jadi dia juga bingung sendiri, dia kan textbooks, aku kan di luar itu kan. Susah bro, beneran susah. Kalau untuk coding AI bantu banget lah. Dia enaknya AI gitu, bantu coding. Aku kasih hitungan matematiknya nih gitu, implementasiin gitu. Dia langsung generate, meskipun kadang ya harus dibenerin lah, nggak bisa langsung copy paste tempel gitu. Ada yang bisa, kadang ada bisa gitu, tapi ya harus dibenerin dulu, udah disesuaiin lah, nggak bisa langsung jebret gitu lah. Nih kayak gini hati-hati nih yang nggak ada volumenya nih. Pokoknya volume nggak ada, aduh ada. Jangan deh, jangan. Pokoknya jangan lah. Aku pengen sebenarnya masuk GXC ini teman, nggak bisa mau gimana. Ini modal nekat aku hilangkan. Set dah, prosotan bos. Tapi kalau dapat di sini bagus ya. Kenapa ini nggak dapat ya? PBG. Kalau yang dua digit mah aku hindarin bro. Dua digit itu gesernya gede banget. Mendingan 3 digit lah, yang harga 300-an lah. Kalau dari 2 digit kayaknya aku belum bisa deh kayaknya. Bisa sih, berisiko tapi ya. Mendingan yang bener-bener aja sih. Aku udah nggak tertarik itu kalau koin di bawah 400 jutaan apa gitu. Minimum aja aku kasih di 8M loh. 8M 800 juta. Ini ada Taiko nih, apa ini? Ini Excel ini nggak recovery nih, kampret nih. Taiko gede banget loh. 1 koma ya. Coba lihat ya Taiko ya. Nih Taiko nih. Kita ngeliat volumenya dulu. Ya kesimpulannya bagaimana gitu kan? Pasti orang pada nunggu kesimpulan. Kesimpulannya tetap hidup, masih hidup, berarti masih bisa lah ya. Ini kita cek volume masih oke lah, sejauh ini masih oke lah. Ya harus ngerti trading lah, nggak bisa orang main begini langsung jadi gitu, nggak bisa lah, harus ngerti trading dulu lah. Harus ngerti-ngerti analisa lah, meskipun bodoh banget tapi nggak goblok banget lah. Gobloknya kebangetan jangan lah. Bagus ini bro, Taiko bro, tuh kalian volumenya aja 56 juta bro, average nya di 9 ya 10 hampir 99 lah, 10 jutaan. Emanya di 9. Gede ini bro, masuk aja bro. Waduh, rekomendasi. Sesat, jangan. Aku sendiri juga rugi nih. Di sini rugi, ini plus, ini rugi lagi, plus lagi. Ya, kayak gitulah. Pokoknya emang begitu polanya, nggak bisa kalau pengen untung terus nggak bisa lah. Harus rugi, untung kayak gitulah kayaknya. Sama aja ini nggak paten. Pokoknya kita harus pinter-pinter nganalisa dulu lah. Jadi program itu dijalankan ketika analismu itu bener lah, minimum mendekati lah, bagus lah. Jangan kok kalau ini kalau pasang sama pasang sini ya nggak dapat lah bro. Kita harus ngerti dulu nih, oh market begini nih bagus nih kita masuk gitu loh. Masa kita ngeliat market busuk tetep pengen masuk lah, ini gimana? Mikirnya gimana? Aku pun kalau ngeliat market lihat kayak gitu ya exit. Sekarang ya aku create ya, sekarang aku pengen ya bikin itu adalah ketika market udah jelek langsung strict exit dari program, nggak usah utik-utik lagi, itu bahaya, beneran bahaya ini. Nggak usah dipantau-pantau, kenapa hemat kuota, hemat listrik, hemat program, nggak usah diliatin. Market yang jelek itu nggak usah diliatin, cuman kita harus ngeliatin manual gitu. Thank you.